Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, dan juga salawat berserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surat Ar-Rum ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Di dalam ayat ini kita akan mentadabburi bahwasanya manusia dihimpun oleh 3 fase. Allah menyebutkan penciptaan manusia diawali dengan dha'fin. Allah alladzi khalaqakum, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari sifat yang lemah. Lemah di sini maksudnya itu adalah di kasrati dha'fil insan awwala nash'atihi wa tufuliyatihi, adalah karena terlalu banyak lemahnya manusia. Karena bayi atau anak kecil yang dalam kandungan ibu, mereka tidak bisa apa-apa. Apalagi ketika mereka dilahirkan di dunia, mereka tidak bisa berjalan. Makan pun mereka tidak bisa makan sendiri, harus disuapi. Begitu juga ketika mereka pengen BAB misalkan, gak bisa, harus sama ibunya atau bapaknya yang dibantu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya anak kecil itu atau bayi itu disifati dengan sifat yang sangat lemah. Terus para ulama ahli bahasa mengatakan, atau ulama qiraat, di sana dalam kalimat dha'fin itu ada 2 bacaan, yang mana 2 bacaan ini mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan dha'fin, ada yang du'fin. 2 kalimat ini berbeda makna, tapi maknanya untuk saling menguatkan. Kalau pakai dha'fin itu artinya adalah lemah dalam segi akal, lemah akal. Kalau du'fin itu artinya adalah lemah dari segi jasmaninya, badannya lemah. Berarti di sini manusia itu dihimpun lemah dari segi akal dan juga lemah dari segi badannya. Maka dari itu anak kecil Allah Subhanahu wa taala gitu ya, mewasiatkan kepada kita manusia harus berbuat baik kepada kedua orang tua, yang karena mereka telah melahirkan kita, telah menyayangi kita, telah mendidik kita dari umur kecil sampai kita dewasa.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Telah kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena sebabnya ibu kita telah mengandung kita dalam keadaan yang sangat lemah, kurha wa wada'athu kurha, dan juga ketika melahirkan seorang ibu dalam keadaan lemah juga. Terus wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Bukan cuman di mengandung dan juga melahirkan, akan tetapi wa hamluhu wa fisaluhu, dan ketika mengandung dan juga menyusui itu membutuhkan 30 bulan. Para ulama tafsir mengatakan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, di sini maksudnya itu adalah hamalathu ummuhu kurha itu adalah fi batniha masyaqqah, yaitu adalah di dalam perut seorang ibu mereka merasakan sangat berat, masyaqqah, berat. Dan juga wa wada'athu kurha, dan ketika melahirkan wa waladat masyaqqah, ketika melahirkan merasa kesusahan, berat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk berbuat baik selalu kepada kedua orang tua, karena mereka telah mengandung kita dalam keadaan sangat lemah dan juga capek. Maka dari itu anak kecil itu adalah potensi kita untuk selalu membimbingnya, karena anak itu adalah untuk kita menghantarkan kita kepada surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk selalu menjaga keluarga kita. Surat At-Tahrim ayat 9 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan juga batu. Oleh karena itu seorang pendidik atau orang tua harus mendidik anaknya dengan cara yang baik dan lembut, yaitu ada 5 cara untuk mendidik anak kecil. Yang pertama itu adalah dengan kelembutan. Terus yang kedua, kalau misalkan anak kita tidak mau menuruti kita, maka hukumlah dengan baik, jangan sampai terluka. Terus yang ketiga, memberikan contoh yang baik. Yang keempat, menerapkan lingkungan yang baik, dan terakhir mendoakannya. Terus marhalah atau fase yang kedua yaitu fase pemuda. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang dewasa yang selalu beribadah kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana mereka akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Yaitu salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh selalu beribadah kepada Rabb-Nya, kepada Allah.
Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la ya'jabu minasyabi laisat lahu sobwatun. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat takjub kepada seorang pemuda yang mana mereka tidak memiliki sobwah. Sobwah di sini itu adalah seorang pemuda yang tidak selalu menuruti hawa nafsunya. Meskipun mereka punya hawa nafsu, tapi hawa nafsunya selalu mereka kekang. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tin ayat 4 sampai 6, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik mungkin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Terus kami kembalikan mereka manusia itu ke tempat yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang melakukan kebaikan, falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Menurut Ibnu Abbas, menciptakan dengan sebaik-baiknya yaitu pada waktu muda, masa kuat dan semangat, yang mana Ibnu Abbas mengatakan waktu muda itu, fase muda itu adalah fase yang kuat dan semangat. Adapun tempat yang serendah-rendahnya, Ibnu Abbas mengatakan dikembalikan kepada masa tua renta, masa yang dimana masa ini tuh masa tidak ada rasa gairah semangat untuk ibadah. Terus Ibnu Qutaibah berkata, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Beliau mengatakan kecuali orang-orang yang beriman di waktu mudanya, ya. Kecuali orang-orang yang beriman yang selalu beribadah di masa mudanya dalam kondisi sehat, maka mereka di waktu tersebut akan Allah lipat gandakan pahalanya, yang mana Allah SWT falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadamu ibni adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'alu an khamsin. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas 5 perkara, yang salah satunya adalah wa an syababihi fima ablahu, yaitu tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, wa nafsuka in ashghalatha bil haqqi wa illa ashghalatka bil batil. Kalau kamu selalu ashghalatha bil haqqi, fokus terhadap perbuatan-perbuatan yang baik, wa illa ashghalatka bil batil, maka kalian akan difokuskan, disibukkan dengan perkara yang batil. Maka dari itu sibukkanlah masa kita, yaitu masa muda kita yang telah Allah berikan kepada kita, maka manfaatkanlah waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah. Karena kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita terhadap Allah dengan melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan suatu kebatilan atau disibukkan dengan perkara-perkara maksiat. Dan terakhir yaitu adalah marhalah tua renta, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yasin ayat 68, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya,
niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya, yaitu kepada asalnya. Semoga kita selalu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dan juga semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk selalu melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mungkin begitu saja dari saya. Aqulu qauli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.